Pita harus ketemu cowok itu. Harus. Semua akan dia lakukan demi Ninda, sahabat tercintanya. Skenario sudah tersusun baik, tinggal menjalankan peran yang sempurna. Pita menjentikkan dua ujung jari tangan kanannya. Tak sampai 10 menit dia sudah berada di depan kafe di mana seseorang telah menunggunya dengan sabar. Hati-hati Pita melangkah ke dalam. Matanya berkeliaran mencari sosok yang belum pernah dilihatnya. Tapi dia yakin Derry pasti menunggunya. Derry kan tak pernah ingkar janji. Begitu menurut cerita Ninda. Ya, tak pernah ingkar janji. Setidaknya sebelum hubungan Pita dan Derry berantakan. Dehaman kecil membuat Pita membalikkan tubuhnya. Matanya bersirobok dengan mata seorang amboy. Tiba-tiba saja mata Pita tak berkedip menatap makhluk tampan yang tengah duduk santai. Tatapan mata cowok itu sangat bersahabat. Sebuah senyuman disuguhkan pada Pita, membuat cewek yang lagi berstatus jomblo ini sedikit salah tingkah. Setelah dipersilakan duduk, 2 gelas soft drink diantarkan pelayan. Alunan musik jazz menghanyutkan perasaan Pita dan nyaris lupa akan misinya. Bukankah Pita datang ke kafe ini demi Ninda? Demi membuat Derry kembali pada Ninda? Bukannya terlena dengan alunan jazz yang juga dampak dari sosok Derry yang sangat memikat. Meski Derry sudah jadi pacar Ninda selama 3 bulan, Pita belum pernah sekalipun bertemu Derry. Kebetulan cowok itu bersekolah di SMU yang berbeda dengan Pita dan Ninda. Dan karena berbagai alasan, Ninda pun belum sempat memperkenalkan cowok terkasihnya pada Pita. Memang Pita pernah melihat foto Derry di wallpaper ponsel Ninda, tapi tak begitu jelas. Dan dia tak menyangka Derry jauh lebih tampan dan menarik dalam dunia nyatanya. Minum dong. Derry membuka percakapan, mencoba mencairkan kebekuan di antara mereka. Dia juga heran. Ninda sering kirim SMS dan gaya penuturannya asik banget. Tapi saat ketemu malah diam 1000 bahasa. Pertemuan di kafe ini, Ninda yang merencanakan dan Derry yang mulai menyukai Ninda tak bisa menolak. Apa salahnya mengabulkan keinginan Pita? Toh saat ini Derry merasa tak terikat dengan cewek manapun. Dia tak merasa punya pacar, jadi tak akan ada yang cemburu. Lagi pula, Pita cukup cantik dan tak malu-maluin jika teman-teman sekolahnya memergoki mereka jalan berdua. Besoknya, pas sekolah mau bubaran, Pita bersenandung kecil. Ninda menatapnya heran. Lagi jatuh cinta ya, Pit? Pita tersenyum. Dijubitnya dengan gemas pipi Ninda yang mulus tak berjerawat. Aku mau ketemuan sama yayangmu. Ninda menelan ludah. Tangannya memasukkan buku-buku di atas meja ke dalam tas coklatnya. Pikirannya melayang pada Derry, cowok yang sampai hari itu masih tetap bersemayam dalam ruang hatinya. Tapi hatinya menjerit resah. Ingat, sampai hari ini juga tak ada kejelasan hubungan mereka. Ngambang, putus enggak, jalan pun enggak. Ingin sebenarnya Ninda minta ketegasan pada Derry, tapi tak kuasa. Dia merasa malu dan takut dipermalukan oleh Derry, walau kadang dia berpikir Derry tak mungkin mempermalukannya. Derry, desis Ninda dalam hati.
Derry yang pernah datang bersama pelangi, lalu mempersembahkan lukisan berbagai warna indah itu padanya. Teramat indah bagi Ninda. Kamu nggak suka dengan misiku? Pita menyenggol lengan Ninda. Tinggal mereka berdua yang masih berada dalam ruang kelas. Semua temannya sudah berada di luar. Sebagian sibuk di tempat parkir dengan kendaraannya masing-masing. Ini kan buatmu. Tapi aku nggak yakin misimu berhasil, Pit. Belum apa-apa udah ciut duluan. Tenang aja, akan aku lakuin semaksimal mungkin. Yuk kasihan Derry nunggu lama. Kamu nggak dijemput sopirmu? Pita menggeleng lesu. Tiba-tiba resah kembali mengelayuti hatinya. Ini bukan saja karena Derry yang sudah menjauh, tapi jadi tak enak hati melihat keceriaan di wajah Pita. Apa yang membuat Pita ceria? Karena akan ketemu Derry. Beberapa saat perasaan Ninda dikerubuti berbagai prasangka. Sementara Pita sama sekali tak merasa riangnya karena akan berjumpa Derry, menyebabkan perasaan tak nyaman pada hati sahabatnya. Tepat jam 1, Derry menyambut dengan seulai senyum manis di bibir melihat Pita setengah berlari kecil menghampirinya. Kali ini mereka tak bertemu di kafe, tapi di sebuah taman yang jarang pengunjungnya. Kamu nggak pulang dulu ke rumahmu, Pit? Derry mengamati pakaian putih abu-abu yang masih melekat di tubuh Pita yang tinggi dan langsing. Sementara Derry mengenakan pakaian bebas, karena pulang dulu ke rumahnya yang tak jauh dari sekolahnya. Selain itu, dia tipe anak yang penurut pada orang tua. Jarang sekali main-main di luar jam sekolah dengan masih memakai baju seragam. Pita menggeleng lalu duduk di kursi panjang di samping Derry yang Tanti meliriknya. Udara siang hari tak begitu panas, ditambah sekarang mulai memasuki musim penghujan. Tapi untung hari ini tak ada mendung, apalagi hujan. Meski hanya rintik-rintik, sehingga Derry mengabulkan permintaan Pita untuk bertemu di alam terbuka, bukan di kafe atau tempat minum lainnya seperti sebelumnya. Ini pertemuan keempat mereka. Pertemuan yang selalu Pita yang minta dan Derry tak kuasa menolak. Lagi pula tak banyak teman Derry, dan dia pun nyaris tak punya teman dekat cewek, kecuali beberapa waktu lalu saat dirinya dekat dengan seorang cewek manis. Ninda, Rizka Ninda Maharani nama lengkapnya. Sekarang dia tak tahu kabar cewek itu sejak perselisihan terakhir yang terjadi 2 bulan lalu. Aku udah bikin brownies buatmu nanti malam. Ninda begitu riang saat tahu Derry mau datang ke rumahnya. Siapa sih ceweknya yang tak happy diapelin cowoknya? Selama ini mereka cuma bertemu di siang hari saja, di kafe, mall atau bioskop. Sebenarnya sih dari awal pacaran Ninda sangat ingin Derry berkunjung ke rumah di malam minggu layaknya orang pacaran. Tapi dengan berbagai alasan, Derry selalu menolak dan Ninda tak bisa memaksa. Walau bagaimanapun, dia sadar posisinya sebagai seorang gadis yang berusia belum genap 17 tahun. Kayaknya aku nggak jadi datang, Nin. Mamaku mendadak ngadain acara di rumah dengan teman-teman kuliahnya dulu. Derry berhenti bicara dan menatap cewek di hadapannya. Wajah Ninda berubah, yang semula matanya penuh binar bahagia, jadi sendu. Terus, Ninda memalingkan muka, kecewa memenuhi ruang hatinya. Ya, aku harus bantu mamaku kan. Lagian, anak mama cuma satu, aku. Jelas Derry.
Terus Bilis, pembantuku lagi gak enak badan. Masa mama harus maksa dia kerja? Tapi aku udah nyiapin brownies buatmu, kata Ninda sedih. Dia ingin menangis tapi ditahannya. Sementara menurut Ninda, Derry tak ada reaksi dengan kekecewaan yang harus ditelan Ninda. Derry lebih memilih membantu mamanya dan membatalkan rencananya untuk datang ke rumah Ninda. Padahal Ninda bukan hanya mempersiapkan brownies dan minuman enak lainnya. Ninda juga sudah janji pada kedua sepupunya yang sok pamer punya pacar tampan dan keren, kalau Ninda akan memperkenalkan Derry pada mereka. Kebetulan malam minggu itu kedua sepupunya berencana menginap di rumah Ninda. Lalu tiba-tiba Derry membatalkan secara sepihak. Bagaimana Ninda tak sakit hati? Tapi aku tetap gak bisa. Ninda, mengertilah, tegas Derry bersikuku. Dihelanya napas sesaat dan kembali dipandangnya wajah Ninda yang kusut. Bukankah kamu sendiri yang janji mau datang? Ninda kembali mengingatkan. Ya, aku tahu. Jangan-jangan sejak awal kamu emang gak ada niat mau datang. Dan kamu pernah bilang gitu cuma mau ngebohongin aku saja. Iya kan? Ninda menatap Derry dengan tajam. Dadanya mulai mendidih. Tega sekali kamu nuduh aku gitu, seru Derry sedikit keras. Dia kaget dan merasa tersinggung dengan tudingan Ninda. Kenapa kamu gak mau ngerti? Teman-temanku yang lain juga, kalau aku batalin janji sama mereka, mereka mau ngerti. Tapi kamu... Tanpa menunggu Derry melanjutkan kalimat-kalimatnya yang juga mulai terasa menusuk di hati, Ninda segera berlalu dari hadapan Derry, tak menghiraukan teriakan cowok itu yang memanggil namanya berkali-kali. Sejak saat itu, Derry tak pernah bertemu lagi dengan Ninda. Perlahan dia pun mulai menghapus nama Ninda yang sebelumnya sempat terukir di relung sanubarinya yang paling dalam. Kamu ngelamun. Pita menyentuh lengan kiri Derry yang berjaket coklat tua. Derry menelan ludah. Dia lalu menggeleng. Oh, enggak kok, Pit. Kamu udah makan? Kita cari makan yuk. Pita menggeleng. Aku enggak lapar, Der. Tadi waktu istirahat di sekolah udah makan nasi goreng sama siapa? Pita tersenyum di kulum. Hampir dia keceplosan bicara. Sampai hari ini, Derry tak tahu kalau Pita satu sekolah bahkan sekelas dengan Ninda. Derry bahkan tak tahu kalau Pita itu sahabat Ninda. Dan misinya mendekati Derry itu untuk membuat Derry kembali pada Ninda yang masih sangat menyayanginya. Hehehe, sama sahabatku, Pita terkekeh. Cukup sampai hari ini saja Derry tak tahu dengan misinya. Tampaknya Derry memang tak curiga. Sejak awal datang telepon dari Pita yang pura-pura salah sambung, Derry tak curiga. Diladeninya pesan singkat yang sering muncul di waktu luangnya. Bagi Derry tak ada salahnya sering komunikasi dengan Pita. Karena tanpa disadari, semakin dia dekat dengan Pita, semakin dia bisa melupakan Ninda. Sementara bagi Pita, ia harus tetap menjalankan misi ini hingga selesai dan berhasil menjembatani kembali hubungan Derry dengan Ninda yang sudah berantakan. Ia ingin melihat kembali senyum Ninda yang sekarang sering tak hadir sejak Derry tak lagi memberikan hari-hari manisnya. Pita ingin Ninda bahagia dengan cowok yang dikasihinya. Dengan Derry, meski tak bisa dipungkiri, sejak dirinya kenal dengan Derry, sejak saat itu pula benih-benih cinta mulai tumbuh. Tapi dia tak akan membiarkan benih itu terus berkembang. Dia harus membasminya.
Der, sebenarnya ada yang mau aku sampein. Derry melirik sepintas wajah Pita yang berubah serius. Apa? Jangan marah ya, kata Pita hati-hati. Aku mau kamu kembali sama sahabatku. Aku mewakili dia. Maafin kesalahannya yang mungkin jadi penyebab kamu ninggalin dia. Derry tersentak, tapi tak ada kalimat yang keluar dari bibirnya. Beberapa menit kemudian, dihilangnya nafas dalam-dalam. Di pelupuk matanya melintas wajah Ninda. Wajah Ninda yang kusut dan penuh kekesalan ketika terakhir mereka bertemu. Bersamaan dengan rasa cinta di hati Derry yang kemudian berangsur berkurang, hilang, dan akhirnya sirna. Der, dia masih mengharapkan kamu. Aku ngerti kalau kamu masih marah dengan sikap dia waktu itu. Tapi pahamilah. Pita berhenti sejenak dan mengamati wajah Derry yang berubah murung. Dia kecewa waktu itu. Derry masih tak bersuara. Tatapannya menunduk ke bawah pada rumput yang sedikit basah. Apa ucapanku gak berkenan di hatimu? Pita kembali memburunya dengan sebuah pertanyaan. Perlahan kepala Derry bergerak, menggeleng. Diberanikan tubuhnya sedikit menghadap ke samping, menatap Pita yang juga tengah menatapnya. Ada debar indah di hati Pita saat matanya bersirobok dengan tatapan Derry yang semakin menghujam ke dasar hatinya. Ingin rasanya Pita meredakan debar itu yang detik-detik berikutnya semakin menggoyahkan jiwanya. Dia ingat Ninda, tak lupa. Tapi Pita, suara Derry mulai bergetar. Tapi aku gak butuh lagi Ninda. Jantung Pita berdetak. Dia pun tak menyangka akan keluar kalimat itu dari mulut Derry. Karena yang sekarang aku butuhkan selalu dekat sama kamu, Pita. Kalimat terakhir Derry membuat perasaan berkecamuk dalam dada Pita. Dia terbelalak. Beberapa saat kemudian, Derry meraih jemari kiri Pita. Maukah kamu jadi cewekku? Dari kejauhan tampak seorang cewek sebaya Pita dengan antusias memperhatikan kedua insan yang duduk di kursi sebuah taman yang jarang pengunjungnya. Cewek itu Ninda. Untuk kedua kalinya dia mengucek mata sendunya. Penglihatannya tak salah. Lengan Derry yang melingkar manis di bahu Pita. Selanjutnya Ninda menyaksikan begitu cerianya Pita di samping cowok yang hingga detik ini masih bersemayam dalam ruang hati Ninda. Meski kini cowok itu semakin menjauh, pergi bersama lukisan indah yang sebelumnya dipersembahkan hanya buat Ninda.